Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana yang belum mengirim tugas narasi? Tunggu. Kode sudah grupnya belum? Iya, Pak. Tugasnya untuk narasi sudah belum? Yang mana, Pak? Yang vlog atau yang kemarin? Yang Kelompoknya kemarin. Purwa saya, Pak. Yang kemarin, yang dari yang dari Bapak kirim YouTube, kemudian dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kamu dubbing atau kamu udah, tulis? Pak. Oh, sudah. Udah. Saya sama Purwa sama Wisnu, Pak. Oke, siap ya. Terus Ramanda, bagaimana Ramanda? Iya, Pak. Grupnya sudah belum? Katanya Muba udah, Pak. Mudah pakai Telegram atau pakai WA ngirimnya? Lewat email, Pak. Oke ya, saya tunggu nanti saya lihat grup kamu ya. Udah langsung ke dubbing ya? Langsung dubbing apa langsung dubbing atau langsung di narasi? Di narasi, Pak. Narasi berarti tertulis loh di dalam di dalam filmnya. Kalau yang kamu kirim ke Bapak itu kan narasi yang Bapak periksa dulu. Nah, dari situ langsung kamu harus jadikan dalam bahasa Indonesia itu video YouTube-nya. Baik, sudah ada yang masuk 15, Bapak sudah bisa mulai ya. Materi hari ini anak-anak yang terkait dengan pertemuan kita yang ke-10, yakni letak, gerak, dan sifat-sifat galaksi dan bintang, bagian kedua serta instrumennya. Selanjutnya, pada slide kedua, ciri dari galaksi. Galaksi-galaksi terlihat di luar jalur bintang, sejauh ratusan ribu, bahkan jutaan tahun cahaya dari matahari. Galaksi-galaksi mempunyai cahaya sendiri, ya sama seperti bintang ya. Kalau planet kita enggak, planet bumi. Galaksi-galaksi selalu mempunyai inti di pusatnya. Nah, ada beberapa nanti Bapak kirim melalui WA, YouTube yang menunjukkan contoh-contoh galaksi yang memiliki identitas, ya kan, ID. Ya ada namanya IC, ada namanya NGC, ada namanya Messier atau M. Jadi M31, M33 itu adalah penamaan identitas daripada galaksi. Jenis-jenis dari galaksi adalah galaksi eliptikal. Disebut demikian karena bentuknya elipsoidal. Klasifikasi morfologi eliptikal ini telah dilakukan oleh Edwin Hubble pada tahun 1925. Nah, kalian bisa membrowsing melalui HTTP 1781.photobuket.com album YY99 penjelajah langit, klasifikasi galaksi eliptikal PNG Messier 32, Messier 49 dan Messier 59. Nanti kamu cari kalau kamu sudah menginstal Stellarium. Jenis galaksi yang kedua adalah galaksi spiral, contohnya M31 Andromeda, M33 Triangulum, M51 Whirlpool. Galaksi tak beraturan seperti contoh dwarf and ring galaksi. Nah, kamu bisa cari juga itu ya di YouTube atau di Wikipedia.
Slide berikutnya, jarak galaksi. Metode paralaks yang kemarin kita pelajari ya kan, parsek itu paralaks ya kan, paralaks and arcus ya kan, itu tidak bisa digunakan ya untuk jarak galaksi. Karena garis tengah dari galaksi kira-kira 80.000 light years. Sedangkan paralaks hanya bisa digunakan untuk jarak bintang sekitar 3.000 light years. Metode yang digunakan adalah metode tidak langsung, seperti gerakan radial, magnitud yang tampak, dan sebagainya. Lalu metode skala jarak ekstragalaktik yang telah direvisi sejak tahun 1952 bisa juga dijadikan sebagai indikator, ya, bisa itu. Jarak dalam jutaan tahun cahaya, ya kan? Seperti contohnya awan-awan Magellanik, ya, itu jaraknya 0,2 juta tahun cahaya. Gugus Andromeda, ya, ini jaraknya 2 juta tahun cahaya. Gugus Ursa Mayor 8 juta tahun cahaya. Gugus Virgo 39 hingga 52 tahun cahaya. Selanjutnya slide keempat. Coba Siti Purwa sudah masuk, bacakan. Baik, Pak. Kabut ekstragalaksi. Mohon maaf, Pak, audionya. Bagus. Bagus, ah. Kabut ekstragalaksi yang pertama itu ruang intergalaksi tidak kosong, tetapi mengandung materi yang disebut zat intergalaksi yang sangat renggang, jauh lebih renggang daripada keadaan di ruang interstellair antara bintang dua. Zat intergalaksi seperti zat interstellar terdiri atas ion, proton, meson, elektron, dan sebagainya yang bergerak bersimpang siur di alam raya. Yang kedua, kabut ekstragalaksi terdiri dari yang A, Magellan besar dan kecil yang ada di BS kira-kira hanya 150.000 light year dari galaksi kita. Keduanya merupakan galaksi yang terdekat dan diduga merupakan satelit-satelit galaksi kita. B. Galaksi Andromeda, yaitu sebuah kabut raksasa spiral terletak kira-kira 2 juta light year dari galaksi kita. Sudah Pak? Ada C? Masih ada C-nya? C-nya tidak terlihat. Oh, yang Bapak baca, Blue Pinwheel galaksi terletak hanya 2 juta light years dari galaksi kita. Nah, beberapa dari kabut ekstragalaksi itu berbeda dengan galaksi yang awal-awal di slide kedua, slide ketiga kita pelajari. Ya, jadi Magellan besar, galaksi Andromeda, ternyata walaupun ya kan dikatakan Andromeda nanti terjadi collision, ya, tapi ternyata jaraknya juga masih 2 juta tahun cahaya, bayangkan. Ya. Coba pertanyaan saya, ada beberapa yang terkait dengan galaksi ini. Rega sudah masuk, Rega? Iya, sudah, Pak. Nah,
pertanyaan saya, collision itu apa, Mbak? Kenapa, Pak? Po? Yang dimaksud dengan collision itu apa? Polisin. Ya, kan tadi dikatakan bahwa walaupun Andromeda itu jaraknya 2 juta light years, tahun cahaya, tapi ternyata bisa nantinya akan terjadi collision, Mbak. Saya belum tahu, Pak. Nah, Bapak beberapa kali mengirim kepada kalian, makanya tolong dibuka. Apapun yang Bapak kirim, baik melalui YouTube atau melalui beberapa sumber yang kalian mesti pelajari, collision itu adalah tabrakan atau perbenturan. Ya, jadi nanti kita nggak tahu berapa juta tahun cahaya lagi antara Andromeda dan Bima Sakti itu akan terjadi tabrakan. Nah, itu yang dimaksud collision tadi, ya. Kemudian apa sih yang disebut dengan galaksi pinwheel? Pertanyaan saya tunjukkan kepada ketua kelas. Sudah masuk belum? Ya Pak, sudah Pak. Ya, apa disebut dengan pinwheel? Apa Pak? Pinway. Pinwheel. Di Pinwheel. slide, ya. Slide terakhir tadi Bapak sudah bacakan itu. Ya. Iya Pak, sebentar Pak. Saya kirim kembali. Tolong anak-anak open kamera untuk Bapak foto dikirim untuk hadir hari ini. Open kamera. Pinwheel. Ini juga salah satu yang disebut dengan ekstra galaksi tadi yang dibacakan oleh Siti Purwa. Apa itu pinwheel galaksi? Dan salah satu juga yang disebut dengan ring galaksi. Karena jenis-jenisnya itu banyak sekali, Mbak. Anissa tolong dibuka, mnemonik tolong dibuka untuk open kamera. Ya, sambil kamu cari, Bapak lanjutkan share screen. Di slide yang Bapak tadi tunjukkan, tetap Rega mencari juga kalau kamu sempat ya, apa itu collision. Nanti pada saat sebelum kita off kita bahas lagi. Tadi ada kabut ekstra galaksi yang terdiri dari 3 bagian, Magellan besar dan kecil, galaksi Andromeda, kemudian Blue Pinwheel galaksi yang terletak 2 juta tahun cahaya atau light years dari galaksi kita. Nah, kamu cari ya Adit dan Rega. Bapak lanjutkan slide nomor 5. Kalian bisa mencari di HTTPS //w ya kan infoastronomy.org tahun 2018 slide 09 ya, kemudian lengan Orion HTML M tanda tanya M sama dengan 1. Kita masuk ke rasi bintang. Rasi atau gugus bintang atau constellation adalah kelompok-kelompok bintang yang tetap bentuknya. Pemberian nama rasi itu berdasarkan nama benda di alam. Nama binatang, senjata, pahlawan yang ada dalam mitologi, nama dewa, ya. IAU melakukan sidang umum pada tahun 1922 menetapkan 88 rasi bintang yang dipakai di astronomi modern, ya. Siapa yang tahu contoh
nama rasi bintang yang dibuat karena merujuk pada binatang. Silakan. Pak, Cancer. Ya, Leo. Cancer. Terus apa lagi? Leo. Iya, Leo gambarnya apa, Mas? Binatang bukan? Leo itu bukan binatangnya, Pak ya? Leo gambar binatang ya? Taurus juga, Pak. Iya, Leo yang lion apa tuh? Yang singa? Yang gambarnya singa ada? Leo, Pak. Leo ya. Kalau Scorpion apa tuh? Kalajengking, Pak. Itu binatang juga ya. Nanti ada berapa, Mas, rasinya? Ada berapa rasi bintang kita? Loh, kamu kan tahu yang namanya bintang bulan ini lahir. Bulan ini 12. 12 ya, sama seperti bulan. Siapa yang tahu IAU apa? Karena IAU ini adalah salah satu community perkumpulan yang terkait dengan ilmu-ilmu astronomi. Monik, do you know about IAU? International Astronomical Union. Ya, melakukan sidang umum pada tahun 1922 menetapkan 88 rasi bintang yang dipakai di dalam astronomi modern. Ya, slide berikutnya, rasi bintang itu ternyata terbagi ke dalam 4 gugusan constellation. Ada namanya Ursa Major, rasi Ursa Minor, rasi Crux, dan rasi Orion. Nah, rasi bintang untuk meramal biasanya rasi bintang zodiak. Ya, ilmunya astrologi. Zodiak 12 rasi bintang sepanjang ekliptika. Ekliptika adalah garis edar semu dari matahari. Membentuk gelang. Melingkar garis edar bumi mengelilingi matahari. 12 rasi bintang Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius. Ya. Selanjutnya, slide nomor 7. Mbak Monik, bacakan. Baik, Pak. Sedangkan saat malam hari dapat digunakan rasi bintang dan posisi bintang tertentu untuk mengetahui arah sebagaimana telah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak dulu. Rasi bintang itu misalnya yang pertama, rasi layang-layang atau salib selatan atau gubuk penceng atau pari atau crux untuk mengetahui arah selatan. Yang kedua, rasi bintang bajak atau lintang waluku atau lintang kidang atau Orion untuk mengetahui arah timur atau barat. Yang ketiga, bintang polaris atau bintang kutub digunakan untuk mengetahui arah utara atau Ursa Minor. Dan yang terakhir, planet Venus atau bintang kejora digunakan untuk mengetahui arah timur atau pagi dan arah barat atau sore. Nah, ini yang saat ini juga dipelajari terus-menerus kalau pada saat kita mau melakukan pelayaran biasanya. Jadi para nelayan menggunakan bintang-bintang ini sebagai arah menunjukkan, ya kan, mereka mau bergerak ke arah utara atau selatan. Nah, dari bintang-bintang ini juga salah satu, ya kan, arah kiblat kalau kita berada pada posisi apakah di hutan, apakah di perjalanan laut, ya, gitu. Slide 8. Bintang. Kelahiran sebuah bintang dimulai ketika sebagian debu dan gas di bagian dalam nebula mulai berkumpul dan bergabung. Ya. Anak mau biatul, nebula itu apa, Mbak? Nebula itu kumpulan awan gas yang membentuk apa tuh? Awan gas membentuk apa?
Mbak Ana, membentuk apa? Ya, berkumpulan awan, gas, ya kan? Energi membentuk apa? Membentuk objek, Pak. Ya, objeknya bentuknya apa? Objek di Kan, suatu galaksi. kan Bapak kemarin menjelaskan ada L2, L3, L1. Nah, di dalam nebula itu terdapat beberapa apa? Ini nebula itu benda padat Betul. dari hasil ledakan itu loh Pak, dari hasil supernova itu. Betul. Membentuk apa ya? Ayo, Ana. Kumpulan apa? Nebula itu kumpulan apa? Debu gas sama plasma, Pak. Itu kan kontennya, ya. Itu membentuk apa nebula itu sehingga ya kan nanti dia di dalam L2-nya pecah lagi jadi ini gitu loh. L1-nya tata surya kita. Nebula itu membentuk apa? Kumpulan dari apa? Galaksi. Benar, galaksi. Jadi kumpulan galaksi dan ada yang super galaksi yang tadi kita bicara, ekstra galaksi itu jadi nebula. Tapi kalau dia sudah nanti mau ada peledakan, itu supernova namanya, Mbak. Ya. Nah, ternyata pada saat sekarang ini ada lagi yang disebut dengan hipernova. Jadi selama ini kita baru belajar dari textbook adalah supernova. Ternyata ditemukan lagi oleh satu satelit buatan, siapa yang tahu, yang saat ini masih berfungsi satelit itu, ya kan, memotret ya setiap saat dan mengirimkan ke NASA dan ESA. Namanya satelit apa? Terkenal. Menemukan hipernova. Ayo. Satelit apa yang saat ini masih berfungsi dengan baik, mengirimkan semua data mengenai alam semesta? Rega, Tasani, Onik, Adit, satelit yang terkenal yang dipakai saat ini sebagai rujukan apapun data alam semesta dikirim oleh satelit ini. ISS. ISS itulah ada salah satu yang stasiun yang tidak pulang-pulang, international, ya kan? Iya. Space Station itu SS. Tapi ini satelit hanya memotret dan tidak ada orangnya. NOAA, Pak. NOAA itu biasanya untuk digunakan untuk baik cuaca atau gelombang di laut. Nah, satelit ini khusus untuk astronomi. Terkenal. Ya, satelit ini terkenal. Kayak model Voyager, Pioneer, model-model seperti itu satelitnya. Starlink itu kan yang buatan dari Elon Musk. Starlink. Yeah. Ini yang terkenal dan tidak pulang-pulang. Sampai ke super galaksi aja itu terus dipantau. Terkenal sekali karena tahun 1925 itu sudah dirancang oleh orang ini. Oke, nanti sambil jalan ya. Kamu nanti bisa jawab. Jadi ingat ya, Ana, nebula itu kumpulan dari galaksi. Nah, galaksi kita bagian DL2 itu masuk ke dalam sistem tata surya kita. Galaksi ada bintang-bintang lagi. Nah, tata surya kita masuk ke dalam Bima Sakti, banyak lagi ternyata di situ ada dark matter, ada lubang ozon, lubang hitam segala macam. Ada namanya lubang cacing. Jadi setiap saat itu setelah ada temuan-temuan oleh satelit yang sekarang melakukan pengamatan, itu kita mulai ada unsur-unsur baru lagi seperti pinwheel tadi. Tadinya belum tahu kita itu pinwheel gimana, ya. Ternyata masuk juga dalam ekstra galaksi. Klasifikasi bintang, suatu penggolongan terhadap bintang-bintang yang didasarkan kepada ya kan seberapa kuat garis serapnya pada pola spektrum bintang serta
tingkat kecerahan bintang, yakni klasifikasi berdasarkan Yerkes dan B klasifikasi Harvard. Ya, nah tolong saudara nanti kalau sudah punya bukunya yang dibuat oleh Danang, ya itu ada beberapa klasifikasi Yerkes. Apa indikator Yerkes, apa indikator Harvard. Itu kan biasanya berdasarkan perguruan tinggi yang ada di Amerika atau di Inggris biasanya. Ya, kamu lihat. Karena klasifikasi itu nanti banyak tuh yang terkait dengan klasifikasi bintang. Karena bintang-bintang itu udah jutaan lah kita di luar angkasa. Nah, ini kelanjutan dari nebula tadi, ya. Supernova di mana di sini ada kejadian, ya kan, dia melakukan suatu, karena seperti juga bintang yang sekarang kita sedang lagi mendingin ini, ya, Betelgeuse, dia melakukan suatu ledakan disebut dengan supernova, ya. Nah, kamu juga nanti lihat ya rujukannya di buku jenis-jenis dari supernova apa saja. Kemudian tahapan terjadinya supernova, dampak daripada supernova, dan apa itu lubang hitam. Nah, Bapak nanti kirim nih beberapa saat lagi. Ada Bapak menemukan bagus di YouTube bagaimana proses terjadinya lubang hitam, ya. Karena semua namanya bintang atau apapun objek di dekatnya itu bisa dimakan oleh lubang hitam ini, ya, yang disebut dengan black hole. Lanjut. Sudah dapat tadi Bapak pertanyaan yang tadi? Satelit apa? Belum? Berarti apa masih terpinteran Bapak kali ya nemuin sesuatu ya. Kalian tidur aja kali belajar kosmografi. Nah, eksplorasi matahari. Siapa pernah menonton film apa Solarisnya George Clooney? Suatu perjalanan ke luar angkasa menuju matahari. Kemudian George Clooney-nya bermimpi dalam perjalanan itu, ya. Pada saat-saat dengan waktu itu dengan istrinya, ya, yang istrinya sudah meninggal, seperti kembali lagi seperti itu. Nanti ini kamu lihat sama Interstellar tadi yang dibacakan oleh Siti juga. Itu juga filmnya bagus, yang kamu cari yang ininya saja, jangan film penuhnya, tapi ininya aja, istilahnya kalau kita habis nonton itu resensi ya, resensinya saja. Interstellar, perjalanan beberapa galaksi, ya, itu terjadi istilahnya dengan aktornya itu terjadi kuat-kuatan, yang satu bilang ke planet ini, yang satu ke planet ini gitu, ya. Bagus sekali itu. Coba lihat resensinya. Nah, untuk eksplorasi matahari, yang pertama kita lihat adalah Pioneer 4. Pesawat ini, ya, satelit yang tidak berawak ini, ya, pertama kali berhasil masuk ke orbit matahari dan diluncurkan tanggal 3 Maret 1959, kalian belum lahir, menjadi pionir dalam sejarah eksplorasi matahari. Keberhasilan tersebut diikuti oleh peluncuran Pioneer 5, kemudian Pioneer 9 selama tahun 1959 hingga 1968, yang memang bertujuan untuk mempelajari tentang matahari. Siapa yang tahu data apa saja yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan di bumi? Data dari sinar matahari apa saja? Data yang ditangkap, Pak. Ya, betul, yang dapat kita pakai untuk analisis di bumi. Kalau kamu lulus dari meteoklimat, pasti tahu ini. Data apa saja? Udara, angin,
Pergerakan awan. Hah? Apa lagi ya? Ya. Itu kan pengaruh cuacanya. Tapi dari data Ya. yang kita buat analisisnya, matahari ini apa? Cahaya. Nah, cahaya itu kan ada juga satuannya, Mbak. Dan alatnya juga banyak. Oh. Nah, kalau Bapak Laju cahaya. kalau Bapak mungkin baru mengawali ngajar itu membawa ke mahasiswa itu ke kantor saya yang lama di Bogor, itu saya tunjukkan yang namanya alat Campbell-Stock, di mana di situ untuk melihat durasi atau lamanya matahari bersinar. Ya, Campbell-Stock. Ya, Campbell-Stock itu. Kemudian ada juga untuk melihat bintik matahari, ya, sunspot. Warna. Ya, sunspot. Iya, sunspot. Kemudian solar flare, ya. Jadi dia seperti ada apa namanya kilatan-kilatan gitu, kayak meletup, ya. Dan yang saat ini dipakai untuk peta adalah intensitas matahari. Itu ada namanya alat itu untuk Automatic Solar Radiation Station namanya. ASRS. Nah, Bapak kepada anak-anak yang mari Bapak ajar, Bapak berikan buku panduannya itu. Jadi data apa saja yang bisa dipakai untuk melihat, ya kan, data dari sinar matahari yang masuk. Ya, tapi ya kamu yang ini betul juga untuk cuaca, betul juga ya. Seperti suhu, kelembaban, itu kan adalah unsur-unsur fisik yang dihasilkan dari terjadinya, ya kan, perubahan cuaca atau iklim akibat adanya sinar matahari tadi, gitu ya. Pada tanggal 26 Mei 1973, stasiun luar angkasa Amerika Serikat bernama Skylab, nah ini kayak gini-gini nih Mbak, satuan luar angkasa berupa satelit yang nanti bisa kita diami atau satelit memang tidak berawak, gitu ya. Diluncurkan dengan membawa 3 awak. Skylab membawa Apollo Telescope Mount (ATM) yang digunakan untuk mengambil lebih dari 150.000 gambar matahari. Nah, hal-hal ini yang kita sebut sebagai instrumennya. Makanya pada pertemuan kita ke-9 kita belum bahas instrumennya. Baru letak, gerak, sifat-sifat daripada galaksi dan bintang. Nah, kalau sekarang Bapak tunjukkan kepada saudara, ini loh beberapa instrumen-instrumen peralatan, tidak hanya yang ada di bumi, tapi kita juga mengirim, ya kan, wahana-wahana itu keluar angkasa. Seperti itu. Ada pertanyaan? I want to use your mindset, ya, not to hear my talk, but you must say something, ask something to me. Open your mindset. Please ask a question to me. Dari 27 mahasiswa, tidak ada satupun yang bertanya. Gimana mau jadi milenial? Ana, Adit, sudah ketemu? Pertanyaan tadi, Bapak? Belum ya? Lanjut. Belum, Pak. Helios 1 berhasil mengorbit hingga mencapai jarak 47 juta kilometer dari matahari, memasuki orbit Merkuri. Ah, ini bukan matahari, ya. Bapak pernah matahari. Mengorbit hingga mencapai jarak 47 km ke Merkuri. Helios 1 terus berputar untuk memastikan seluruh bagian pesawat mendapat jumlah panas yang sama dari matahari. Oh, masih menggunakan energinya dari matahari.
Helios 1 bertugas mengumpulkan data-data mengenai matahari. Pesawat ulang-alik hasil kerjasama Amerika Serikat dan Jerman ini beroperasi sejak 10 Desember 1974 hingga akhir 1982. Helios 2 diluncurkan pada 16 Januari 1976 dan berhasil mencapai jarak 43 juta kilometer dari matahari. Misi Helios 2 selesai pada April 1976, namun dibiarkan tetap berada di orbit. Nah, ya. Lanjut. Slide nomor 12. SMM apa? Pesawat Challenger apa? Ya, kita. Solar Maximum Mission, SMM singkatannya. Gambarnya adalah ini, ya. Ini SMM singkatannya. Solar Maximum Mission. Didesain untuk melakukan observasi aktivitas matahari, terutama bintik dan api matahari, solar flare, saat matahari berada pada periode aktivitas maksimum. Nah, kamu cari pada bulan apa terjadi periode aktivitas maksimum. Nah, ya, apakah pada saat berada matahari itu perihelion atau aphelion? Ya, terasa panas itu biasanya. Ya, orang-orang udah ke medsos itu udah viral deh. Wah, terjadi gelombang udara panas. Ramai tuh kemarin tuh bulan-bulan apa tuh? Pada saat matahari di ekuator, ya. SMM diluncurkan oleh Amerika Serikat pada 14 Februari 1980. Selama perjalanannya, Solar Maximum Mission pernah mengalami kerusakan, namun berhasil diperbaiki oleh awak pesawat ulang-alik Challenger. SMM terus berada di orbit bumi selama melakukan observasi. SMM mengumpulkan data hingga 24 November 1989 dan terbakar saat masuk kembali ke atmosfer bumi pada saat